Diduga korsleting, pondok pesantren terbakar. Wartono susul Aditya mundur dari jabatan. Guangzhou taklukan Vissel Kobe 3-0. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Jumat 14 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Mengawali Kompas Kalsel di pagi hari ini saudara, bangunan kantor Pondok Pesantren Nabil Hussein di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar hebat. Api diduga berasal dari ruangan laboratorium akibat korsleting listrik. Di Bakung, melawan si Jago Merah. Laporan 05 bencana Samar 02, sekitar Samar 01. Sekarang ini 03. Api makin membesar. Diperlukan unit tangki. Bangunan kantor pesantren Nabil Hussein di Jalan Kawasan Rapak Indah, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar Rabu malam. Diduga api akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan laboratorium. Api dapat dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran serta puluhan unit mobil truk tangki relawan berjibaku padamkan api. Kebakaran di pesantren Nabil Hussein di area gedung perkantoran. Dugaan sementara kejadian kebakaran di ruang lab. Di lantai 3, cuman masih simpang siur nih, antara lantai 3 lantai 2 asal api. Diperkirakan korsleting listrik. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Beruntung saat kebakaran, bangunan dalam keadaan kosong. Tim Liputan, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, seorang pria ditangkap usai merampok di sebuah toko di Desa Manunggal Jaya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku menganiaya korbannya yang merupakan suami istri menggunakan balok hingga mengalami luka-luka dan patah tulang tangan. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria melakukan penganiayaan saat akan merampok di sebuah warung kelontong di Jalan Pahlawan, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Korban adalah istri pemilik toko yang diserang pelaku dengan balok hingga tersungkur. Suami korban yang mendengar teriakan istrinya sempat akan menolong, namun juga diserang pelaku. Yang bersangkutan datang ke tempat kejadian dengan modus ingin membeli Pertalite. Setelah memukul korban berteriak. Setelah dipukul beberapa kali, datang warga, keluar suaminya, kemudian dipukul lagi suaminya di bagian kepala sehingga mengalami luka. Pelaku kemudian berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru terkena di PHK dan mengalami kesulitan ekonomi. Hilap dan bercamuk, Pak. Kenapa hilap? Ya karena saya ada banyak tuntutan, Pak. Yang belum saya penuhi. Karena saya nganggur, tidak bekerja, ya itu kejadiannya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Polsek Banjarmasin Utara menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang telah beraksi belasan kali. Pelaku beraksi dengan mengajak istrinya. Pria berinisial RK ini ditangkap polisi karena kasus pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, ia mengaku telah melakukan pencurian motor sebanyak 16 kali. RK juga beberapa kali mengajak istrinya dalam melancarkan aksinya. Kejahatan ini terungkap setelah korban melihat sepeda motornya yang dicuri dipasarkan di media sosial Facebook. Jadi dari suami dan istri tersebut kita melakukan pengembangan ke penadah-penadahnya ataupun kita bisa sebut sebagai perantara
kemudian sampai di yang pembeli. Karena barang tersebut hasil tindak pidana, untuk itu makanya barang itu kita bawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk tindak lanjut. Pelaku curanmor ini mengincar indekos atau warnet dan melakukan aksinya pada malam hari. Baru 2 bulan. 2 bulan sekali itu? Di mana aja? Mungkin Di utara. udah ada Banjarmasin sini aja. Siapa pun cara melakukannya? Dengan cara didorong. Oh, artinya mengincar motor yang memang lurus tengah. Bukan mengincar, pas jalan itu tiba-tiba ada, Pak. Oh, jadi memantauan lurus tengah. Tiba-tiba lihat tinggi. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 3 pelaku lainnya yang terlibat sebagai penadah. Pelaku kini ditahan di Polsek Banjarmasin Utara dan diancam dengan pasal tentang tindak pidana pencurian dan penadahan. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Balikpapan benarkan adanya keterkaitan warga binaan lapas dengan pengungkapan dugaan bandar narkoba yang juga Direktur Persiba berinisial CA. Kepala Lapas Balikpapan sebut ada 9 warga binaan Lapas Balikpapan yang terlibat. Kepala Lapas Balikpapan benarkan keterlibatan warga lapas dengan kasus dugaan bandar narkotika, sekaligus Direktur Persiba Balikpapan berinisial CA. 9 orang yang terlibat bukan pegawai, melainkan warga binaan Lapas Balikpapan. Informasi pengungkapan berawal adanya kabar peredaran narkoba 3 kg di Lapas Balikpapan. Namun, saat diselidiki, polisi maupun lapas hanya dapati 69 gram sabu-sabu. Diduga sabu tersebut sisa dan dipasok secara bertahap. Informasinya 3 kilo itu juga ternyata itu secara bertahap dan mungkin sebagian ada yang dibuang, dan ini dengan maraknya kami melakukan razia gitu. Karena memang ada informasi A1 dari teman-teman kepolisian. Sementara soal masuknya narkoba di lapas, Kepala Lapas Balikpapan tak menampik jika ada oknum yang diduga memberikan jalur masuk dan akan dilakukan penyelidikan secara internal. Tim Liputan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Wartono susul Aditya mundur dari jabatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Belasan remaja yang sebelumnya ditangkap Polsek Liang Anggang jalani pembinaan di Yayasan Rehabilitas Kobra Banjarbaru. 1 orang dari mereka yang ditangkap sebelumnya didapati positif konsumsi zat adiktif. Sedikitnya 14 remaja mendapatkan pembinaan fisik seperti push-up hingga peraturan baris berbaris atau PBB oleh anggota TNI. Sebelumnya mereka ditangkap polisi karena melakukan konvoi dan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Materi pendidikan militer dasar ini bertujuan untuk menumbuhkan disiplin. Materi lain seperti bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum terhadap kenakalan remaja juga diberikan. Dari hasil pemeriksaan terhadap anak yang terjaring tersebut didapati 1 remaja positif mengkonsumsi zat adiktif alkohol. Nanti kita secara intens kita komunikasi dengan pihak sekolah karena kan ini kan masalah ini sudah sangat-sangat viral ya, sangat viral, terus terutama di sekolahan kita sudah rekomendasi dari rehab kami untuk mengajukan pembinaan kepada mereka. Program pembinaan kenakalan remaja biasanya berlangsung selama 7-30 hari. Namun pihak keluarga meminta pembinaan selama 7 hari sehingga kegiatan dimaksimalkan setiap harinya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usulan penutupan alur Sungai Jembatan Mahakam mendapat penolakan.
Ratusan warga yang menolak rencana ini berunjuk rasa di depan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar aksi protes di depan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda, menolak adanya usulan penutupan arus Sungai Mahakam pasca tongkang kayu menabrak jembatan Mahakam beberapa waktu lalu. Massa mengaku khawatir jika alur sungai ditutup akan mengganggu pekerjaan mereka, terutama para buruh kapal yang mencari makan untuk keluarga yang mengandalkan alur Sungai Mahakam. Suasana sempat memanas dengan kelompok aksi yang ingin tetap melakukan penutupan alur sungai. Beruntung, petugas bisa melerai. Intinya kita menghalau aksi mereka untuk menutup alur Mahakam khususnya ya, karena banyak yang dirugikan Pak, khususnya kita yang sektor ekonominya dari sungai ke laut. Kalau itu sampai ditutup, otomatis perekonomian akan berantakan. Kepala KSOP Samarinda menyebut alur Sungai Mahakam sebelumnya juga sudah ditutup pada tanggal 3 Maret lalu untuk melakukan evaluasi kenavigasian. Penutupan alur, kami sudah melakukan penutupan alur kemarin sesuai dengan hasil rapat bahwa pada saat kami melakukan investigasi, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan dan kami tutup dalam sehari kemarin kan. Nah, tapi menutup untuk sampai pender ini dibangun itu di luar logika kita, karena berapa lama pembangunan itu juga masih belum tahu, sebulan 2 bulan. Nah, ditutup dengan jangka waktu itu kira-kira dampaknya seperti apa? Hingga kini alur sungai jembatan tetap berjalan seperti biasa dengan pengawasan ketat oleh KSOP untuk melakukan pengolongan di bawah jembatan Mahakam. Tim Liputan, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Berita lainnya saudara, pengunduran diri Aditya disetujui DPRD Kota Banjarbaru. Wartono juga umumkan pengunduran diri sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru. Di sela rapat paripurna pada Kamis pagi, Wartono menyusul Aditya umumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru. Wartono merupakan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru yang akan dilakukan pemungutan suara ulang pada April 2025. Menghindari adanya konflik kepentingan, ia memilih mundur dari jabatannya. Maka dengan ini saya, Wartono, sarjana ekonomi, Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2026, menyatakan mengundurkan diri juga dari jabatan saya sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru terhitung dari tanggal 14 Maret 2025. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru mengatakan penyampaian pengunduran Wakil Wali Kota ini tidak diketahui sebelumnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintah kota. Karena kita harus segera mengisi kekosongan ini, mengingat banyak hal yang perlu kita siapkan, utamanya beberapa hal terkait pemilu ulang yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan ini perlu segera keputusan dari kepala daerah yang memimpin saat itu. Pihaknya juga menjelaskan kekosongan harus segera diisi karena akan memengaruhi pelaksanaan PSU. Pelaksana harus segera ditunjuk untuk melaksanakan penandatanganan serah terima hibah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.